bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, bagi kita semuanya, sehingga sebagai umat yang baik, sudah sepatutnya kita untuk bersukacita dalam menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Sebab itulah acara Tarhib Ramadan ini diselenggarakan guna sebagai pembuka kegiatan Klik Ramadan yang kita laksanakan di hari ini, Selasa 21 Maret 2023. Acara ini terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan. Untuk itu, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara Tarhib Ramadan di hari ini. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan oleh manajer Sekolah Literasi Indonesia. Kemudian acara yang ketiga, keynote speaker dari Bapak Mulyadi Saputra selaku Kepala Lembaga Pengembangan Insani dan P2APA. Acara yang keempat, pemaparan alur dan implementasi aktivitas kelas literasi kreatif oleh Mbak Nurul. Acara yang kelima, penjelasan publikasi dan dokumentasi aktivitas kelas literasi kreatif Ramadan. Kemudian acara yang ketujuh, tanya jawab, dan yang kedelapan atau yang terakhir, doa sekaligus penutup. Baik, untuk itu mari kita mengawali kegiatan Tarhib Ramadan kita di siang hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mengajak rekan-rekan sahabat Klik semua untuk membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu, kita rekan-rekan sahabat Klik maksud saya, kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Oni. Kang Oni sudah hadir di Zoom? Ya. Sudah hadir? Iya, kepada Kang Oni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum dikatakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Kang Oni. Kang Oni ini merupakan penggiat Taman Bacaan Masyarakat Tabakamcil dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang merupakan binaan Sekolah Literasi Indonesia dari program Kawan tahun 2021-2022. Sekali lagi terima kasih Kang Oni. Baik, selanjutnya. Cara selanjutnya yaitu sambutan oleh manajer Sekolah Literasi Indonesia kepada Mas Syirli Gumilang. Kami persilakan dengan hormat. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mbak Fit, suara saya masuk ya? Aman, Mas. Masuk, Mas. Aman ya? Oke, baik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatwa ya alim amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, para sahabat klik semuanya. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul guna terus memperbaiki diri, guna terus mencari ilmu, guna terus untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita diberikan jalan untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda tercinta Habibana Nabiyana Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan sahabat klik semuanya yang sudah bergabung di grup dapat diberikan syafaat olehnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang saya hormati tentunya Bapak Mulyadi Saputra, Kepala Lembaga Pengembangan Insani. Alhamdulillah sudah bisa berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan nanti akan bisa memantik semangat kita untuk terus berliterasi, memantik semangat kita untuk terus berkarya gitu ya di bulan yang penuh berkah ini gitu ya. Mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dan tentunya mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan ini dengan kualitas keimanan kita, kualitas keilmuan kita yang kemudian mengantarkan kita kepada Allah SWT. Dan tentunya pada rekan-rekan tim di SLI yang sudah menyiapkan rangkaian agenda gitu ya untuk pelaksananya kegiatan hari ini. Dan Bapak Ibu perlu saya rekan sahabat perlu saya sampaikan bahwa ini bukan agenda satu kali selesai, tapi ini merupakan rangkaian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat kemudian mengikuti ragam rangkaian yang kemudian dilakukan oleh Sekolah Literasi Indonesia. Dan senang sekali rasanya bisa terhubung dengan ada Bapak Ibu guru, ada orang tua gitu ya, dan kemudian ada para penggiat TBM. Saya kira ini merupakan semangat kita semuanya dalam berliterasi gitu ya, dalam berliterasi, dan tentunya literasi ini juga kita bagaimana menyambut bulan Ramadan ini. Rekan sahabat klik semuanya, barangkali yang kemudian ingin saya sampaikan bahwasannya literasi dan juga Ramadan itu sangatlah identik begitu ya. Bulan Ramadan bukanlah diidentikan lagi sebagai bulan libur sekolah gitu. Kan biasanya kalau bulan Ramadan identiknya adalah anak-anak libur, anak-anak selesai sekolah begitu ya. Di rumah tidak ada aktivitas gitu, bahkan sebagian bermain, mengisi buku Ramadan itu masih penting seperti itu ya. Tapi bahwasannya Ramadan dan juga literasi ini kaitannya sangat erat. Kita ketahui bersama bahwasannya ayat pertama di dalam Al-Quran, Iqra, yang tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Kang Oni gitu ya, itu merupakan ayat pertama yang kemudian diturunkan pertama gitu ya, dan juga di bulan suci Ramadan. Dan ayatnya berbunyi terkait dengan bagaimana literasi. Saya kira ini sangat erat kaitannya antara bulan Ramadan dan bulan literasi. Kaitannya apa? Jadi yang pertama, Iqra, bacalah, itu menunjukkan bahwa kita, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan literasi, harapannya memang ada peningkatan kapasitas diri kita untuk kemudian terus berliterasi. Dengan tentunya ada tujuan yang kemudian ingin diharapkan begitu ya. Bukan hanya kemudian baca, tetapi tidak ada tujuan. Yang kemudian menjadi tujuannya adalah di lanjutan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, bahwasannya pada saat kita membaca, saat kita melakukan literasi, selanjutnya kita mengingat bahwa apa yang kemudian kita lakukan semua ini adalah tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi kecintaan kita untuk kemudian terus berliterasi, kegemaran kita terus kemudian mengadakan aktivitas literasi baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, itu sebetulnya adalah
tujuannya kemudian bagaimana aktivitas tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya kira dalam rangkaian ini pada akhirnya kenapa Sekolah Literasi Indonesia mengadakan kegiatan Tarhib Ramadan dengan kemudian mengangkat judul Klik gitu ya, kelas literasi kreatif. Harapannya bahwa Ramadan tidak lagi diidentikan dengan bulan libur, tetapi Ramadan kita identikan dengan bulan literasi, peningkatan kapasitas anak untuk kemudian berliterasi, dan tentunya juga bagi orang tuanya. Di dalam kegiatan kelas literasi kreatif ini, Bapak Ibu, akan kemudian kita bekali buku ataupun panduan ataupun modul yang kemudian akan menjadi panduan bagi Bapak Ibu baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat bagi para pegiat TBM untuk dapat menyelenggarakan ragam aktivitas literasi yang kreatif dan juga menyenangkan di lingkungannya masing-masing. Dan kaitannya dengan bulan Ramadan, harapannya dengan kegiatan literasi tersebut nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya, bahwa dengan klik ini ada karakter apa yang kemudian ditingkatkan gitu ya, untuk kemudian mendekatkan karakter anak untuk kemudian dengan Sang Maha Pencipta gitu ya. Dan kemudian di dalam aktivitas panduan klik nanti akan ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh para sahabat klik untuk kemudian bisa mengarahkan, bisa menuju kepada tujuan yang tadi ingin dicapai. Nah, saya kira penjelasan detail terkait dengan klik dan bagaimana aktivitas yang dapat kita lakukan bersama dengan anak-anak, gitu ya, baik nanti di sekolah, gitu ya, karena sekolah informasinya hanya 1 minggu begitu ya, aktivitas yang kemudian bisa dilaksanakan di sekolah. Itu bisa dilaksanakan dan juga bisa juga dilaksanakan bagi para pegiat TBM untuk dilaksanakan di aktivitas dengan para relawannya dan juga para penerima manfaat di TBM-nya. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga bisa mengimplementasikan modul klik ini ataupun panduan klik ini bersama dengan anak-anak kita. Dan tentunya di dalam panduan ini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan beragam aktivitas yang kemudian sesuai dengan tema-tema yang nanti akan bisa dijelaskan oleh Mbak Nurul nanti di sesi berikutnya. Nah, saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi, saya dari tim Sekolah Literasi Indonesia. Salam kenal, saya Muhammad Sili Gumilang. Mudah-mudahan kegiatan Ramadan kita kali ini penuh dengan berkah. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Shirley atas penjelasannya, atas semangatnya. Baik, selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu keynote speech oleh Kepala Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa, Bapak Muhammad Mulyadi Saputra. Persilakan. Baik, suara saya terdengar jelas, Mbak Fitri? Jelas, Pak. Baik, terima kasih Mbak Fitri selaku pengatur acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para sahabat klik dari seluruh Indonesia. Saya lihat ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan ada Ternate juga, dan NTB juga. Dan ya, saya banggakan para adinda-adinda di Sekolah Literasi Indonesia. Di sini ada Mas Sildi Gumilang selaku kepala sekolah barangkali ya, kepala Sekolah Literasi Indonesia dalam konteks
Sri Lestari dari Bogor. Terima kasih. Ini sambil saya koordinasi dulu dengan Pamul ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Klik. Apakah suara saya ada? Sudah masuk Pak. Ya, sepertinya nih ikut-ikutan Kang Oni ya tadi ya, kalau khawatir. Iya, bangga Wah. Pak. Oke, Silakan, baik, Pak. baik. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi insecure lah ya. Apa namanya? Saya lanjut kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan akhir Sya'ban 1444 Hijriah, kita tentu bersyukur alhamdulillah karena sampai detik ini kita masih bisa merasakan lezatnya iman dan Islam, lezatnya nikmat kesehatan, dan lezatnya nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka acara Tarhib Ramadan 14. Pamul termute Pak. Oke. Ya, dalam rangka mengikuti agenda Tarhib Ramadan 1444 Hijriah. Dan sebagai muslim yang baik, tentu semoga kita selalu terucap sholawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya yang utama, sahabat-sahabatnya yang utama, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik yang senantiasa melaksanakan ajarannya dan senantiasa kita melaksanakan risalahnya. Dan kita tahu dari disampaikan oleh Mas Shirley bahwa Rasulullah adalah barangkali boleh dikatakan sebagai tokoh literasi itu yang telah mengajarkan kepada umat manusia di dunia ini terkait dengan bagaimana kita bisa membaca begitu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan juga atas nama manajemen Lembaga Pemain Insani Dompet Duafa mengucapkan marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Selamat menjelang melaksanakan saum Ramadan 1444 Hijriah, dan semoga ini menjadi saum terbaik kita, Ramadan terbaik kita, begitu ya. Dan semoga kita bisa menjalaninya selama sebulan penuh. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saya mengapresiasi juga kepada tim Sekolah Literasi Indonesia yang telah menyelenggarakan program Klik Ramadan, ya, kelas literasi kreatif, dan mungkin saya tambahkan bermakna, gitu ya, sehingga barangkali yang membedakan aktivitas literasi kita dengan yang lain adalah selain kreatif juga kita memang bermakna. Perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa adalah organ intermedinya dari Dompet Duafa. Dan kita tahu sendiri bahwa organ ini dibiayai atau didanai oleh dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan dan saya garis bawahi bahwa semua aktivitas program literasi yang diadakan oleh Sekolah Literasi Indonesia harus punya dampak atau harus punya misi memastikan bahwa setiap orang yang berinteraksi atau bersinggungan dengan program Klik ini adalah harus memastikan bahwa orang tersebut adalah semakin mendekat kepada Rabbnya, semakin nyaman untuk sujud kepadanya,
dan juga semakin bahagia ketika bisa mengimplementasikan ya dalam ibadahnya. Itu memang perlu. Nah, jangan sampai klik ini adalah menjauhkan ya penerima manfaatnya dari robnya, atau jangan sampai nanti para sahabat-sahabat klik ini sibuk dengan kliknya tapi sibuknya tidak bermakna, bahkan sibuknya barangkali sibuk capek, kemudian sebetulnya tidak ada makna. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi bahwa klik ini harus kreatif dan bermakna sehingga bisa tadi ya bisa kita menjalani Ramadan ini dan aktivitas literasi yang bermakna. Dan ya tahu sendiri, semoga dengan Ramadan ini bahagianya saja sudah menjadi pahala gitu. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Seli, marhaban ya Ramadan. Nah, kenapa enggak ahlan wa sahlan? Jadi kalau Mas Shirley bilang ke sahabat klik ini, nah marhaban ya sahabat klik, artinya berarti Mas Shirley merindukan kehadiran sahabat klik. Nah, beda dengan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu ya biasa aja, tidak sangat merindukan kehadirannya gitu. Oleh karena itu, maka diksi yang paling tepat barangkali kita marhaban ya Ramadan, juga marhaban ya sahabat klik, sehingga memang kehadiran sahabat klik ini adalah sangat dinanti-nantikan oleh program Sekolah Literasi Indonesia ini, seperti itu. Nah, kemudian berharap dengan klik spesial Ramadan ini juga bisa tadi ya bisa menggeser paradigma. Selama ini kalau Ramadan pasti identik dengan sanlat ya. Dan saya yakin barangkali sebagian besar yang di Zoom ini adalah pernah pesantren. Ya, kalau di data mungkin pernah pesantren. Ya, minimal pesantren kilat. Nah, gitu ya, minimal pesantren kilat begitu. Nah, oleh karena itu, semoga kehadiran klik ini juga tadi mengisi waktu-waktu, juga mengisi relung-relung hati para anak-anak kita gitu ya, untuk bahwa memang Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan mulia, dan setiap aktivitas ibadahnya ada dilipat gandakan pahalanya. Nah, kapan lagi? Sehingga barangkali kalau Ramadan ini bisa dikatakan adalah refleksi ya apa yang sudah terjadi 11 bulan yang lalu, dan kira-kira 11 bulan kita mempersiapkan ya untuk 11 bulan kemudian. Dan mudah-mudahan insya Allah besok ada sidang isbat dari Kemenak, dan mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan ini. Saya sedikit cerita, ada orang terdekat saya 2 bulan yang lalu dia sudah mempersiapkan betul ya, ingin mempersiapkan betul Ramadan ini ya, rapat atau bagaimana memakmurkan masjid gitu ya. Kemudian 2 bulan lalu, tepatnya ketika sholat asar ya, beliau memimpin sholat berjamaah asar, tapi qadarullah di rakaat kedua ketika ruku beliau dipanggil oleh Allah ya. Bayangkan, dipanggil dalam keadaan terbaik dengan cara terbaik, dan beliau ternyata tidak bisa sampai ke Ramadan 1444 Hijriah karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, barangkali itu spirit ya, ketika ada orang yang menginginkan, orang yang bicara marhaban gitu ya, ternyata dipanggil duluan. Nah, maka kita selalu berdoa, semoga doa kita kan selalu ya Allah berkahilah di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Barangkali ini masih ada kesempatan 1 hari lagi kita berdoa, semoga kita berjumpa dan dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah ini begitu. Kemudian dalam konteks klik Ramadan ini, barangkali tadi sudah disampaikan oleh Mas Shirley selaku Kepala Sekolah Literasi Indonesia, akan dibekali beberapa modul, dan semoga memang konten di modul ini bisa berdampak ya,
bisa berdampak kepada anak-anak didik kita, anak-anak siswa kita gitu ya, dan semoga memang ada kisah-kisah sehingga para sahabat klik ini ketika menjadi guru mungkin ya nanti di sekolahnya, ketika jadi orang tua ya di rumahnya, ketika menjadi penggiat literasi di masyarakat ya di lingkungan masyarakat terdekatnya, sehingga memang yuk mari kita sama-samakan, kita punya misi bersama, kita mensyiarkan dakwah literasi di bulan Ramadan ini kreatif dan juga semoga Allah merahmati dan juga meridhoi perencanaan-perencanaan kita di bulan Ramadan tahun ini, begitu ya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa jangan lupa, begitu ya. Jangan lupa kita beberapa praktek baik ini bisa dikumpulkan barangkali ini Mas Ili dan Mbak Fitri, sehingga di akhir Ramadan ini kita barangkali punya cerita-cerita atau punya praktek-praktek baik yang bisa kita diseminasikan kepada yang lain, karena kami sebagai organ pendidikannya di Domet Wafa ingin bahwa setiap aktivitas yang kami lakukan itu kami bisa mengumpulkan beberapa praktek-praktek baik, dan praktek baik ini kita sampaikan kepada publik gitu ya, agar ya selain menginspirasi juga barangkali bisa memperkaya hasanah ya terkait dengan dunia literasi di Indonesia. Nah, barangkali sekali lagi selamat selamat melaksanakan Saum Ramadan 1440 Hijriah. Semoga ini menjadi Ramadan terbaik ya. Dan jangan lupa ya, biasanya kalau di awal kita semangat ada aktivitas cucurak atau apa, dan semoga kita tetap semangat ya menjalani ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Sekali lagi, mari kita saling menguatkan, kita saling mendukung, tidak ada yang paling, kita saling, dan semua kita tumbuh bersama di rumah tumbuh yang bernama Klik Spesial Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada lisan terjaga, ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak spirit dan supportnya Bapak Mulyadi Saputra. Semoga menambah semangat kita dalam melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan kali ini. Baik, acara berikutnya yaitu pemaparan alur dan implementasi aktivitas kelas literasi kreatif Ramadan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, kami persilakan. Baik, tes suara saya masuk Mbak Pit? Masuk Mbak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat Klik, ini adalah perjumpaan kita ya untuk pertama kali gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang yang sudah pernah ikut program sebelumnya, mungkin ini perjumpaan kesekian kali ya. Tetapi bagi para pendaftar yang baru gitu bergabung, selamat datang gitu ya di program Sahabat Klik Ramadan. Dan saya ingin mengucapkan terlebih dahulu ya marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita memiliki waktu 1 hari ya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan gitu ya, disampaikan ke bulan Ramadan seperti itu, Bapak. Baik sahabat Klik semua, alhamdulillah pada hari ini setelah mungkin beberapa hari kemarin kita ada pendaftaran ya terkait program Klik Ramadan, pada hari ini kita bisa berjumpa nih tatap maya gitu untuk bersama-sama mempelajari atau
mengetahui sebenarnya apa sih gitu ya klik Ramadan gitu ya, seperti itu. Sebelumnya saya ingin mungkin sapa-sapa terlebih dahulu ya. Ini sangat luar biasa ya Mbak Fitri ya, bahwa hari ini kita bertemu dengan sahabat dari berbagai wilayah gitu ya, dari berbagai wilayah, dari Batubara, Goa, Kediri, ada yang dari Bogor tengah sebelah ya, ada dari Makassar, kemudian ada dari Nganjuk ya, kemudian ada dari mana lagi ini, banyak sekali ya, dari Riau, dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, kemudian mana lagi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Wah, Masya Allah ya. Kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya pada forum siang ini hingga sore. Kita akan sama-sama belajar terkait klik Ramadan. Oke, iya salam kenal Bu Ila ya. Dan perkenalkan juga, nama saya Mbak Nurul Aini. Kalau di kantor biasa dipanggil Mbak Nurul gitu ya. Tapi kalau di beberapa teman juga senangnya manggilnya Mbak Aini seperti itu. Jadi insya Allah untuk sesi siang ini silakan mungkin sahabat klik bisa memanggil saya Mbak Nurul saja seperti itu ya. Baik teman-teman atau sahabat klik semua gitu, sebelumnya di sini apakah ada yang merupakan sahabat klik yang sebelumnya sudah daftar? Boleh ya di kolom chat gitu. Siapa di sini yang merupakan sahabat klik yang mungkin sebelumnya sudah pernah buat modul gitu, atau sudah pernah juga melakukan aktivitas klik gitu. Oke, Bu Martika sudah pernah buat modul. Boleh yang lainnya? Oke, mungkin sebelum ke ya Pak Bu Husnul sudah dari Goa ya. Oke, artinya di sini juga ada yang sudah pernah buat modul, ada yang pernah ikut kelas klik gitu ya. Tapi mari sekarang kita sama-sama belajar. Oh, ada yang pertama kali juga ya. Kita akan sama-sama belajar ya, sahabat klik semua. Nah, sebelum mungkin kita mulai ke materi gitu ya, saya ingin tahu dulu nih, kita ngobrol-ngobrol. Boleh kalau mau ngobrol secara langsung juga ya. Ada yang pernah buat modul klik dan audio buku. Wah, terima kasih Bu Sinta. Ini rajin mengikuti programnya ini berarti ya SLI ya. Gitu. Bu Milda, pertama kali ikut. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, sahabat klik semua, mungkin kita satu hari lagi akan memasuki bulan Ramadan gitu ya. Tentu di sini ada yang sebagai guru, sebagai orang tua, dan juga sebagai penggiat literasi gitu ya di masyarakat gitu. Pastinya sudah punya persiapan gitu ya. Biasanya suka punya program-program Ramadan gitu ya. Nah, boleh dong di kolom chat gitu ya Bapak Ibu di sini siapa yang sudah punya program-program Ramadan gitu ya. Dan boleh dituliskan program Ramadannya apa gitu. Boleh ya di kolom chat ya supaya saya tahu nih aktivitas sahabat klik juga di bulan Ramadan nanti ngapain aja gitu ya. Oke, Pak Akbar lagi pesantren kilat seminggu ya Pak ya biasanya. Yang mau ngobrol langsung boleh ya. Oke, ada lagi pesantren kilat nih Pak Akbar, yang lain. Oh iya, rata-rata pesantren kilat ya. Oke, pesantren kilat biasanya Mbak. Oke. Nah, di pesantren kilat ini kira-kira sahabat klik gitu, ngapain aja sih aktivitasnya biasanya? Oh, ini ada yang ini membaca Al-Quran, menyiapkan takjil, ngabuburit setiap sore. Oke, ini udah terbayang. Ada lagi aktivitasnya? Oke, ngajar ngaji setiap hari ba'da subuh, ba'da taraweh. Oke, hatam Quran. Oke. Oke, di sini adakah Bapak Ibu ada nih, ada baru aja saya bertanya. Ini Bu Rohayati dari Tangsel. Udah buat worksheet untuk bermain dan belajar dengan anak, kemudian menyiapkan read Ramadan. Nah, ini udah kata kuncinya udah mulai dapat ya. Oke, mengajak anak bermain, belajar hijaiyah, read aloud gitu. Oke.
Nah, ini sudah ada beberapa aktivitas ya, yang artinya teman-teman sudah mempersiapkan gitu ya, nanti Ramadan mau ngapain aja sih gitu bersama anak-anak. Nah, pertanyaan berikutnya nih, sahabat klik. Di sini Bapak Ibu gitu ya mendaftarkan diri sebagai guru kah, sebagai orang tua, atau sebagai penggiat masyarakat kah? Gitu, dan boleh saya ingin tahu gitu teman-teman di sini tuh kalau orang tua gitu berarti anaknya tuh usia berapa tahun nih? Kalau guru untuk guru kelas berapa nih? Boleh ya, biar nanti saya juga bisa sambil menyesuaikan materinya. Oke, guru PAU ada kelas 4, SD ada orang tua usia 3 tahun, pendidik usia 5-6 tahun. Oke, 6 SD, guru kelas 1, guru SD, oke. Wah, ada yang 39 bulan ya Allah, Masya Allah. Ini orang tuanya sangat rajin dan bersemangat ya untuk mengikuti. Oke. Di sini artinya beragam ya. Ada yang orang tua gitu ya, ada yang guru gitu. Tetapi kebanyakan ini ya anak usia bawah ya gitu, fase 0 gitu sampai fase C ya, kelas 6 SD seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya gitu ya, sudah berbagi informasi gitu ya di kolom chat. Baik, berikutnya saya mohon izin share screen Bapak Ibu, tapi kalau saya mengalami kendala mungkin mohon izin off cam ya gitu, karena lumayan berat biasanya ya. Mohon izin saya mempresentasikan, apakah sudah terlihat? Masih proses Kak, lagi berputar. Oke, lagi berputar ya. Iya, mohon maaf ya, ini kadang kan kalau lagi nggak nge-zoom sih lancar gitu ya, pas lagi nge-zoom jadinya ngeheng. Saya izin off cam ya, supaya memperingan ininya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Sudah, Mbak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Sekolah Literasi Indonesia dari sejak tahun kemarin gitu ya, kita mengembangkan sebuah konsep gitu ya, pembelajaran gitu yang bernama Klik gitu ya, namanya Klik gitu supaya mudah diingat ya. Klik itu singkatan dari kelas literasi kreatif gitu. Nah, sebenarnya Klik ini sangat bisa diimplementasikan dalam situasi apapun ya, baik pembelajaran di kelas, pembelajaran darurat gitu. Dan untuk kali ini Klik kita kembangkan untuk aktivitas Ramadan seperti itu ya. Dengan harapan kita bisa menghadirkan nih aktivitas literasi Ramadan gitu ya, yang tidak hanya menyenangkan gitu ya Bapak Ibu, tetapi juga bermakna gitu ya, seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi memang Klik Ramadan ini, jadi dia aktivitasnya multiliterasi. Multiliterasi itu artinya memang mungkin Bapak Ibu di sini nanti kita akan belajar ya, karena literasi itu banyak ya dimensi, ada 6 dimensi gitu. Nah, harapannya aktivitas-aktivitas nanti gitu ya, itu muatannya multiliterasi gitu ya, dan dikemas secara menyenangkan, bermakna, dan kemudian bisa menghadirkan suasana bulan Ramadan gitu ya. Jadi memang anak-anak tuh senang gitu ya, senang dan terasa banget ini aku lagi berada dalam situasi atau dalam nuansa bulan Ramadan seperti itu, dan dilengkapi juga dengan buku aktivitas gitu ya. Nah, Klik ini sebenarnya aktivitasnya sederhana dan mungkin Bapak Ibu juga akan menemukan aktivitas yang serupa gitu. Saya yakin mungkin ibu-ibu di sini yang tadi yang terutama menjawab sudah menyiapkan worksheet gitu ya. Artinya sudah tahu gitu ya. Ada worksheet di bulan Ramadan gitu ya. Dan biasanya mungkin Bapak Ibu udah kebayang ya, kayak semacam aktivitasnya memasangkan puzzle kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Nah, aktivitasnya nggak jauh beda seperti itu, hanya saja gitu ya dirancang supaya mudah diimplementasikan. Kemudian ada metode yang digunakan, namanya metode literasi
ya, yang terintegrasi dengan 6 dimensi literasi, karakter yang ingin dicapai, kemudian aspek spiritual yang ingin ditanamkan, dan keterampilan ABA 21 yang ingin dimunculkan, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ngisi worksheet gitu ya, tetapi memang ada rancangannya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu setelah kelas hari ini, insya Allah mungkin besok ya dibagikannya pagi atau siang gitu, kita akan membagikan modulnya gitu untuk Bapak Ibu download gitu ya. Modul tersebut tujuannya sebagai panduan ya, sebagai panduan bagi sahabat klik ya. Sahabat klik di sini itu adalah orang tua, guru atau masyarakat atau penggiat literasi ya, untuk mengimplementasikan aktivitas klik selama bulan Ramadan gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kliknya seperti itu. Kemudian tujuan modul juga sebagai model aktivitas literasi menyenangkan dan bermakna. Kenapa dikatakan model aktivitas literasi? Karena bisa jadi Bapak Ibu lebih kreatif ya, lebih kreatif dan ingin menciptakan kreativitas aktivitas literasi yang lain yang mungkin lebih kreatif seperti itu. Nah, sementara yang kami sajikan di sini adalah model gitu ya, seperti itu, model aktivitas literasi. Dan terakhir mendorong gerakan bersama aktivitas Ramadan anak yang menyenangkan dan penuh makna. Jadi kita ingin mendorong bagi guru-guru atau juga penggiat literasi atau orang tua untuk mengisi aktivitas di bulan Ramadan ini untuk anak tuh yang menyenangkan dan penuh makna gitu ya. Jadi memang modul ini ditujukan untuk bagi sahabat klik gitu ya, tidak bisa langsung digunakan ke anaknya gitu ya, tetapi memang untuk sahabat klik yang memang ingin mengimplementasikan aktivitas literasi yang menyenangkan selama bulan Ramadan seperti itu. Nanti prinsip-prinsip kliknya akan kita jelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah cara mempelajari modul ini gitu ya, nanti kalau sudah dibagikan modulnya, pertama mungkin Bapak Ibu atau sahabat klik baca dulu gitu ya penjelasan modulnya, kemudian pelajari dulu prinsip-prinsip kelas literasi kreatif dan juga panduannya seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semua lembar aktivitas yang boleh di print ya. Di mana aktivitas tersebut akan akan dilakukan satu hari itu satu lembar aktivitas seperti itu. Nah itu kita serahkan ke para sahabat klik dan boleh di print seperti itu ya. Kita tidak perjualbelikan gitu ya, tapi silakan download gitu ya. Nanti silakan di print sendiri gitu ya. Nah, nanti ada lampiran-lampiran juga gitu ya terkait print out yang tersedia seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsip kelas literasi kreatif nih Bapak Ibu sekalian. Ada 5 prinsip ya Bapak Ibu terkait kelas literasi kreatif ini. Pertama, memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Jadi memang banyak sebetulnya ya aktivitas di bulan Ramadan, tetapi kadang kita itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang penting anak-anak happy deh gitu, yang penting anak-anak ada aktivitas deh gitu ya. Tetapi kalau di kita gitu ya, klik Ramadan ini harapannya memiliki tujuan yang jelas gitu ya, kompetensinya apa yang ingin dicapai, karakternya apa yang ingin dibangun seperti itu. Kemudian tahapannya terstruktur ya, jadi menggunakan metode literasi gitu ya. Jadi ada urutannya, ada strategi aktivitasnya gitu yang dilaksanakan dari awal hingga akhir. Jadi bukan hanya sekedar ya Dek, ini ada lembar aktivitas gitu ya. Silakan dilingkari ya gitu, atau silakan temukan huruf di sini ya gitu ya. Bukan hanya sekedar itu ya, tetapi memang ada metodenya, ada strateginya dari awal hingga akhir tuh apa gitu ya, seperti itu. Kemudian menempatkan anak sebagai subjek gitu ya, jadi anak memiliki keleluasaan dalam bereksplorasi, berpendapat, dan mengambil keputusan. Itu prinsip ketiga gitu ya. Kemudian yang keempat, aktivitas literasi selama bulan Ramadan ini di Ramadan gitu, dan membangun kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Jadi memang harapannya
Mudah-mudahan ya, dan ini sebetulnya kita semua ya orang dewasa juga sedang berupaya ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan edukasi gitu ya, supaya kita memiliki kedisiplinan gitu ya, dan itu harapannya juga bisa dilakukan atau diterapkan juga ke anak-anak gitu ya, membangun kebiasaan bangun pagi gitu ya, kemudian sholat dan lain sebagainya sesuai waktu yang disepakati gitu ya, seperti itu. Kalau ibadah tentu itu ya sudah ada waktunya gitu ya, tetapi kalau untuk kebiasaan positif lain ya harapannya bisa kita bangun selama bulan Ramadan. Kemudian terakhir, aktivitas literasi ini dibuat agar anak senang gitu ya dan menikmati. Jadi memang banyak sebetulnya hal-hal yang menyenangkan anak ya, main games juga menyenangkan buat anak gitu ya. Tetapi memang bagaimana gitu kita membuat aktivitas yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga bermakna seperti itu. Jadi harapannya modul ini dapat membuat anak-anak tidak hanya senang gitu ya, tetapi juga syarat akan makna seperti itu. Jadi tujuan klik Ramadan ini atau tujuan kelas literasi Ramadan ini pertama memang kita ingin menguatkan karakter positif dalam diri anak ya, karakter banyak gitu ya, tanggung jawab, peduli gitu, disiplin dan lain-lain. Kemudian menguatkan keterampilan abad 21. Komunikasi, kreatif, kolaborasi, dan berpikir kritis. Kemudian menguatkan nilai spiritual ya. Ini tentu bulannya ya Bapak Ibu ya. Bulan Ramadan ini memang adalah bulan yang penuh dengan spirit dan spiritual ya, penuh semangat dan juga spiritual ya. Contohnya kita belajar untuk bersyukur gitu ya, bahwa kita bisa walaupun menahan lapar seharian gitu, tapi kita tetap bisa berbuka seperti itu ya, bersabar gitu ya dan lain sebagainya. Dan memang membangun suasana Ramadan. Kemudian menguatkan kecakapan multiliterasi ya, baca tulis, numerasi, finansial, sains, digital, budaya dan kewargaan seperti itu. Itu tujuan dari kelas literasi kreatif di bulan Ramadan gitu. Bentar ya, ini. Saya stop video dulu deh. Oke, Bapak Ibu, para sahabat klik semua, mungkin sambil saya ini ya menunggu ini ngehang laptopnya. Boleh mungkin kalau mau tanya jawab di kolom chat ya, atau ada yang mau mengomentari juga silakan supaya tidak begitu hening gitu ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Jadi, wah ini error nih. Mohon maaf ya. Mbak Nurul. Oh iya, silakan. Untuk metode literasinya sendiri bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Siap, ini sedang mau saja dijelaskan. Terima kasih. Oke, sambil ini ya Bapak Ibu ya, semoga bersabar ya. Udah belum dimulai kliknya, udah diminta bersabar. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita atau sahabat klik semuanya, dalam satu aktivitas klik itu harapannya mengandung multiliterasi ya, dari beberapa literasi itu ada sains, ada numerasi, nah itu bisa terkumpul dalam satu aktivitas, harapannya seperti itu. Nah, kami di aktivitas klik ini kurang lebih terdiri dari 28 aktivitas, walaupun kita coba menjadi 30 ya, tapi kurang lebih 30 aktivitas gitu ya, di mana setiap harinya gitu ya, itu ada berbagai macam ya, ada berbagai tema gitu ya, ada 4 tema terkait
Ramadan itu sendiri, terkait amalan-amalan di bulan Ramadan, terkait zakat, sedekah, dan kemudian nuzulul Quran, dan juga terkait Idul Fitri. Jadi temanya memang tema Ramadan seperti itu. Tetapi di antara semua tema itu selama 30 hari ada kandungan 6 literasi gitu ya, 6 literasi dasar. Ada literasi sains, literasi numerasi, literasi digital, literasi baca tulis, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan keluargaan. Pada literasi sains gitu nanti anak-anak akan belajar ya mengenai waktu gitu ya, waktu beribadah gitu ya, sholat zuhur tuh jam berapa gitu ya, bagaimana cara menentukan waktu sholat gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah sangat berkaitan dengan peristiwa alam gitu ya, pergerakan matahari gitu kan, biasanya penentuan waktunya berdasarkan bayang-bayang. Nah nanti ada aktivitas yang berkaitan dengan itu gitu ya. Kemudian ada juga membuat kudapan. Nah anak akan belajar mengenai perubahan zat dan lain-lain seperti itu. Kemudian literasi numerasi. Nah gitu ya, anak belajar mengetahui jumlah gerakan sholat, belajar menghitung surat, kemudian belajar satuan berat gitu ya. Nanti pas aktivitas zakat ada tuh anak diminta untuk menghitung gitu ya, presentasi zakat seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada literasi digital. Nah, gitu ya. Nanti di beberapa aktivitas ada juga yang mendorong anak itu untuk menggunakan gawai seperti itu ya, saat menyetel murotal gitu, atau mencari informasi atau scan barcode seperti itu. Sehingga kita harapannya dapat menanamkan gitu ya ke anak-anak bahwa gawai itu bukan hanya sekedar untuk nonton TV ataupun untuk main games gitu ya, tetapi juga gitu ya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah gitu ya, seperti itu gitu. Kemudian literasi baca tulis gitu ya, anak dibiasakan untuk membaca. Tadi di sini di kolom chat ada yang udah punya ini ya, udah punya gambaran gitu, nanti akan di load gitu ya, seperti itu. Dan kami juga mendorong gitu ya Bapak Ibu bisa selalu membacakan buku sebelum aktivitas klik gitu, atau saat aktivitas klik gitu ya. Nah kemudian di akhir juga anak-anak dibiasakan untuk menulis laporan, walaupun nggak seluruh aktivitas, tetapi ada beberapa aktivitas yang seperti itu. Kemudian literasi finansial. Nah, anak belajar tuh menghitung sedekah, kemudian zakat gitu ya. Kemudian dia juga bukan sekedar menghitung ya, tapi kalau finansial itu juga dia tahu manfaat dari apa yang dia lakukan gitu. Bersedekah itu bukan mengurangi, tetapi adalah investasi kebaikan seorang muslim seperti itu. Kemudian literasi budaya dan keluargaan. Nah, ini anak juga akan menyadari bahwa Indonesia sebagai muslim terbesar memiliki budayanya sendiri ya, kayak pulang kampung atau mudik itu juga bukan kebiasaan global ya, tetapi itu adalah kebiasaan orang-orang Indonesia ya, bersilaturahim, keliling ke tetangga gitu dan lain sebagainya. Nah dari situ anak juga belajar terkait budaya dan keluargaan. Next. Nah, pada keterampilan ABA 21, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, keterampilan ABA 21 ada 4 gitu ya, ada berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam Klik Ramadan, kita berharap anak-anak bisa berpikir kritis sih, mengapa sih gitu, kok orang-orang atau seorang muslim itu harus ibadah gitu selama bulan Ramadan gitu ya. Kemudian kenapa sih gitu, matahari kok bisa dijadikan untuk menentukan waktu sholat gitu ya. Kenapa sih gitu kita harus sedekah dan berzakat gitu, padahal itu kan bakal mengurangi kalau secara logik gitu ya, itu mengurangi ini kita gitu, finansial kita gitu. Tapi sebagai seorang muslim mereka harus belajar kritis kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian berpikir kreatif gitu ya. Jadi anak-anak didorong untuk menghias
melakukan kreasi gitu. Contohnya gitu ya, menghias rumah sambut Ramadan, membuat kudapan, membuat kartu lebaran gitu dan lain sebagainya. Kolaborasi. Nah, ini sebetulnya kalau untuk orang tua jelas ya, terutama tadi ada pertanyaan ya. Apakah bisa dilakukan untuk anak 2 tahun gitu ya? Bisa, tetapi memang akan banyak penyesuaian seperti itu ya Bapak Ibu semua. Artinya kalau untuk usia 2 tahun itu kolaborasi antara orang tua dan anak itu pasti sangat erat ya, sangat tidak bisa dipisahkan gitu karena mereka sangat butuh dampingan. Tetapi semakin besar maka anak-anak akan semakin mandiri seperti itu untuk melakukan aktivitas. Komunikasi, nah ini yang paling penting ya Bapak Ibu, baik kita sebagai orang tua ataupun guru, komunikasi itu cukup penting ya Bapak Ibu semua. Jadi memang pada klik Ramadan ini mendorong sahabat klik untuk lebih banyak bertanya, menggali, melakukan komunikasi gitu ya, sehingga aktivitas klik ini harapannya gitu ya dapat memunculkan atau mendorong keterampilan abad 21 seperti itu. Oke, ini aspek spiritual yang ingin ditanamkan. Ini hanya 3 ya Bapak Ibu yang saya cantumkan. Tentunya pasti banyak gitu ya yang bisa kita tanamkan gitu ya. Bersyukur, mengagumi ciptaan Allah, bersabar. Ini hanya contoh-contoh saja. Tentu Bapak Ibu bisa menambahkan ya aspek spiritual lainnya gitu. Silakan gitu ya. Nah, karakter positif yang ingin ditumbuhkan pertama peduli gitu ya. Jadi anak-anak itu dia tidak anteng sendiri gitu ya, tetapi dia juga mengamati apa sih yang rata-rata orang lakukan saat bulan Ramadan gitu ya. Sehingga bisa menghadirkan gitu ya suasana ibadah di bulan Ramadan. Kemudian tanggung jawab tentu ya dengan melakukan aktivitas klik Ramadan berarti anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab menyelesaikan aktivitas tersebut gitu ya. Mandiri ya. Nah, walaupun nanti sahabat klik ini sebagai fasilitator, anak juga dituntut untuk mandiri ya menyelesaikan beberapa aktivitas yang ada di buku aktivitas klik Ramadan. Dan terakhir adalah kerjasama. Tadi ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya aktivitasnya itu aktivitas untuk perorangan, tetapi Bapak Ibu sangat mungkin jika ingin digunakan di kelompok, terutama jika Bapak Ibu di kelas ya. Jadi Bapak Ibu boleh tuh untuk membuat beberapa kelompok gitu dan kemudian dikerjakannya bersama-sama. Tapi silakan dilihat kembali ya aktivitasnya apakah itu mungkin gitu ya untuk dikerjakan kelompok atau terlalu mudah nih gitu kalau untuk kelompok. Jadi silakan disesuaikan atau dipelajari gitu ya, seperti itu. Nah, alokasi waktu. Jadi tadi kan perkiraan ada 30 aktivitas ya Bapak Ibu ya, di mana masing-masing aktivitasnya itu beragam Bapak Ibu, jadi tidak semuanya aktivitas dapat selesai 30 menit, jadi beragam. Ada tapi kurang lebih gitu ya, dari 30 aktivitas tersebut rata-rata satu aktivitasnya itu membutuhkan waktu 30 menit hingga 2 jam setiap harinya. Jadi ada beberapa aktivitas yang cukup memakan waktu nih, seperti kayak menghias rumah, membuat takjil gitu, membuat kartu lebaran, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ada beberapa aktivitas yang singkat gitu ya. Misalkan aktivitas memasangkan gambar, mencari perbedaan gambar, atau teka-teki, silang dan lain sebagainya. Itu singkat gitu ya. Nah, kemudian alat dan bahannya apa gitu ya. Nah, bahan yang paling penting itu adalah buku kliknya sendiri ya, buku aktivitasnya sendiri gitu ya. Itu yang harus di-print oleh sahabat klik gitu untuk dikerjakan oleh anak gitu ya. Nah, alat dan bahan lainnya itu nanti ada di petunjuk di buku aktivitas tersebut seperti itu. Jadi tidak saya jabarkan satu-satu ya Bapak Ibu karena banyak kalau dijabarkan satu-satu gitu.
Aduh. Bapak Ibu sekarang tak masuk ya. Tadi ada pertanyaan metode klik literasinya tuh apa sih Mbak sebenarnya gitu ya. Nah ini dia Bapak Ibu semua ya. Jadi literasi itu singkatan ya. Jadi li-nya itu lihat dan amati ya. Te-nya itu temukan masalah atau tetapkan tujuan gitu ya. Ra-nya rangsang pemahaman dan si itu simpulkan hasilnya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang guru sudah terbiasa ya dengan metode-metode pembelajaran gitu ya, yang apersepsi gitu ya dan lain sebagainya. Atau mungkin di sini yang juga trainer biasanya sudah terbiasa juga ya dengan metode siri-sirisi gitu ya. Nah, kalau ini kami mengembangkan metode baru namanya literasi. Li-nya itu singkatan dari lihat dan amati ya. Lihat dan amati ini adalah proses belajar pertama ya Bapak Ibu bagi anak gitu ya. Karena anak-anak ini terutama untuk usia dini gitu ya, itu mereka masih haus panca inderanya ya. Sukanya meraba gitu, apa-apa diraba, kemudian masuk mulutnya masuk tangannya ke mulut gitu kan ya. Jadi karena memang panca inderanya masih haus gitu. Oleh karena itu, mari kita optimalkan gitu ya rasa haus anak-anak itu gitu dengan metode lihat dan amati. Jadi kita mendorong Bapak Ibu sebagai sahabat klik gitu untuk mengoptimalkan panca indera anak gitu ya, melihat bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, merasakan dengan kulit, bagaimana teksturnya, bagaimana suaranya, rasanya dan baunya. Nah, proses mengamati ini adalah bagian gitu ya supaya anak-anak tuh lebih mau gitu untuk mempelajari lebih lanjut gitu ya, untuk membangun rasa keingintahuannya dia gitu ya. Bagaimana caranya gitu? Ada banyak ya Bapak Ibu, bisa dengan membacakan buku, membacakan cerita gitu ya di buku atau teks cerita gitu ya. Atau bisa dengan mengobservasi lingkungan sekitar. Jadi memang itu sangat bergantung pada aktivitasnya nanti gitu ya. Atau memperdengarkan lagu gitu, atau memperlihatkan video, atau bisa juga meraba gitu ya. Intinya sih itu sangat bergantung pada aktivitasnya. Ada banyak gitu ya. Ini yang kami perlihatkan hanya contoh-contoh gitu ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu pada proses lihat dan amati gitu ya. Jadi nanti di aktivitas tersebut tuh Bapak Ibu bukan hanya ngasih worksheet gitu ya, tetapi memang ada proses lihat dan amatinya gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ujung-ujung ngasih worksheet gitu ya, tetapi ada membacakan bukunya dulu gitu atau mengobservasi lingkungan sekitar dulu gitu ya. Oke, next. Nah. Oke, te itu artinya temukan masalah atau ya, atau tetapkan tujuan gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu menggali gitu atau mengajak anak-anak untuk melihat dan amati, kemudian baru kita gali kembali gitu ya. Pada tahap temukan masalah itu kita tanya, ada nggak sih masalah yang penting untuk kita ketahui penyelesaiannya gitu ya, atau ya udah gitu stimulus, tetapkan prediksi atau tetapkan tujuan gitu ya. Contohnya misalkan ya sahabat klik mau merangsang lihat dan amatinya itu menggunakan video gitu ya, video suasana bulan Ramadan. Kemudian nanti ajak anak-anak tadi, wah seru banget ya ternyata ya di bulan Ramadan ini gitu. Bagaimana kalau kita menghadirkan suasana bulan Ramadan juga di rumah kita? Apa ya yang bisa kita lakukan gitu? Dengarkan dulu aja ya anak-anak gitu. Jadi jangan langsung kita yang ngasih opsi, dengarkan dulu aja gitu. Karena nanti di akhir ajak
yuk bagaimana kalau kita hias rumah kita gitu supaya suasana bulan Ramadan ini semakin syahdu gitu ya dan lain sebagainya. Itu pada tahap temukan masalah atau tetapan tujuan. Kemudian tahapan ketiga, rangsang pemahaman. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau kita mau mengibaratkan ya, bisa jadi sebenarnya anak-anak itu udah 90% tuh tahu gitu ya. Jadi tugas kita itu hanya 10% yaitu merangsang pemahamannya gitu ya. Jadi tugas kita adalah menggali. Caranya bagaimana? Nanti kita akan lihat ya. Tetapi peran sahabat klik di sini adalah memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Memang harus kreatif nih kita ya sebagai sahabat klik harus memiliki kreativitas untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali pengetahuan anak gitu ya. Kemudian kita harus memancing nih anak agar mau berpikir kritis, kreatif, atau mungkin akan ada pertanyaan, aduh Bu gitu, udah dipancing tapi anaknya diem mulu karena malu dan lain sebagainya. Nah itu memang kita harus berkreatif nih ya Bapak Ibu, harus berkreasi bagaimana ya gitu untuk memancing anak-anak supaya mau berkomunikasi dengan kita. Kemudian berkolaborasi, nah pancing juga supaya anak-anak mau kolaborasi gitu. Kalau misalkan yang orang tua punya 2 anak, nah pancing mereka berkolaborasi dengan kakak atau adiknya. Seperti itu. Kemudian dirangsang pemahaman juga kita harapannya dapat mengoptimalkan kompetensi multiliterasi anak, dapat menguatkan karakter anak gitu ya. Nah, adapun bentuk aktivitasnya itu berbagai macam. Tetapi beruntungnya nih Bapak Ibu di sini udah dikasih worksheet-nya. Jadi aktivitasnya sebenarnya udah ada ya gitu ya. Nanti di aktivitas itu ada berbagai macam aktivitas gitu. Ada yang sifatnya observasi, membuat karya, ada proyek, ada percobaan dan kegiatan lainnya gitu ya. Dengan harapan anak-anak bisa belajar dari aktivitas yang dia lakukan seperti itu. Jadi nanti sudah tersedia di sana gitu ya, tetapi sahabat klik itu hanya mendampingi dan memfasilitasi berjalannya aktivitas tersebut supaya sesuai dengan prinsip klik Ramadan gitu ya, seperti itu. Jadi bukan hanya ngasih worksheet-nya nih, kamu kerjain ya, bukan seperti itu. Tetapi sahabat klik betul-betul memfasilitasi agar aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai klik Ramadan, seperti itu. Nah, baru di akhir simpulkan hasilnya. Jadi setelah aktivitas nggak ujuk-ujuk udah selesai gitu ya, tetapi kita ngobrol lagi nih sama anak-anak gitu ya, berefleksi dan menyimpulkan gitu ya. Bentuk kesimpulannya banyak, bisa meminta mereka melakukan presentasi atau menyampaikan laporannya, atau yang paling mudah itu biasanya kita tanya-tanya aja gitu ya, kita gali karena ada beberapa anak yang suka malu-malu gitu ya kalau dia berbicara secara langsung, tetapi bisa kita gali melalui pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan yang paling penting adalah menanyakan perasaannya. Gimana perasaannya hari ini? Tadi kamu senang nggak? Gitu. Kita udah melakukan aktivitas ini gitu. Menurutmu bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Seperti itu ya. Jadi disimpulkan hasilnya itu adalah aktivitas penutup gitu ya. Tetapi bagaimana mereka bisa menyimpulkan terhadap kegiatan tadi gitu. Dan harapannya bisa dikaitkan dengan aspek spiritual gitu ya. Wah gitu ya, setelah aktivitas tadi kita bersyukur ya gitu, Allah sudah memberikan tangan yang sempurna sehingga kita bisa menggunting dengan baik seperti itu ya. Jadi kita kaitkan dengan aspek spiritual seperti itu. Oke, nah baru saya ingin edukasi dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bagikan dan modulnya gitu ya. Tapi harus di-download ya Bapak Ibu, harus mengisi beberapa pertanyaan baru bisa download gitu. Tapi sebelum itu kita ada edukasi dulu gitu, petunjuk pelaksanaannya. Pertama, panduan ini jadi kurang lebih ada dua bab lah gitu ya secara garis besar. Bab pertama itu memang panduan untuk orang tuanya untuk dibaca gitu ya. Boleh di print atau langsung dibaca di HP gitu. Kemudian lembar-lembar aktivitas. Jadi ada dua ya gitu. Ada untuk orang tuanya panduannya, kemudian ada Ramadan aktivitasnya sendiri. Dalam satu hari itu anak melakukan satu aktivitas gitu ya. Melakukan satu aktivitas.
Kemudian setiap aktivitas itu sahabat klik memandu ya agar sesuai dengan prinsip klik Ramadan. Jadi worksheet tersebut yang nanti kita atau buku aktivitas yang akan kita bagikan itu bukan untuk diserahkan penuh ke anak gitu ya, tetapi Bapak Ibu di sini harus kreatif gitu ya. Karena ini juga sangat membutuhkan kreativitas Bapak Ibu gitu ya untuk menyusun aktivitas klik agar sesuai dengan prinsip klik gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak ya. Tadi kan di sini sangat beragam ya. Ada fase fase 0 sampai fase C. Tentu kan tadi ada yang usia 2 tahun gitu ya. Bahkan tapi ada usia yang udah kelas 6 itu sekitar berapa? 12 tahun gitu ya. Sangat beragam gitu. Artinya silakan disesuaikan kembali gitu ya. Tapi kalau kami merancangnya ini aktivitasnya itu sedang gitu. Jadi bisa dilakukan oleh kelas bawah gitu, bisa juga karena bisa dilakukan oleh kelas bawah otomatis sangat mungkin bisa diimplementasikan di kelas atas gitu. Kemudian bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, bisa berkelompok atau individu gitu ya. Silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bagi yang ingin mengimplementasikan di kelas mungkin kan agak repot nih kalau harus print untuk sejumlah anak gitu. Boleh nggak gitu dibuat kelompok misalkan 3 anak 1 lembar aktivitas aja. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah kalau dilakukan di rumah itu memang kolaborasi orang tua dan juga anak harus sangat erat ya seperti itu. Kemudian ini catatan yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat membutuhkan kreativitas ya. Walaupun lembar aktivitas atau ragam aktivitasnya sudah kami sediakan gitu, tetapi itu hanya aktivitas intinya gitu ya. Untuk tahapan literasinya itu tetap Bapak Ibu butuh kreativitas untuk melakukan itu gitu ya. Kemudian saya ini dulu ya, selesaikan ini dulu ya. Nanti kita akan sama-sama gerakan literasinya ya seperti itu. Supaya kita bisa lebih ingat ya kalau dibuat gerakannya. Nah, selain aktivitas lembar aktivitas, ada aktivitas harian yang harus dilakukan oleh sahabat klik ya. Jadi setiap hari sahabat klik harus membantu anak-anak untuk menyetel murotal atau surat-surat pilihan yang diinginkan anak setiap pagi atau petang. Jadi silakan bantu anak pagi atau petang gitu ya. Tanya aja, kamu hari ini ingin mendengarkan surat apa gitu. Ayo kita pilih yuk surat apa yang ingin kamu dengar gitu, kita setel yuk gitu. Jadi itu tiap hari ya Bapak Ibu ya, pagi atau petang gitu. Kemudian memastikan anak-anak checklist aktivitas hariannya. Jadi nanti di lembar akhir itu ada checklist harian. Jadi anak sudah sholat atau belum, sudah tarawih atau belum gitu, sudah ini atau belum. Nah itu dipastikan nih oleh sahabat klik anak-anak supaya mereka menceklis gitu ya. Kemudian mempersiapkan aktivitas klik Ramadan dan print lembar aktivitas. Jadi Bapak Ibu, selain butuh kreativitas, ini juga butuh komitmen dari sahabat klik ya. Jadi sahabat klik di sini bukan hanya sekedar ngasih lembar aktivitas, tetapi harus sudah memikirkan nih, oh besok aktivitasnya ini gitu. Pada lihat dan amatinya apa ya yang bisa saya kasih ke anak gitu ya. Apa ya yang harus saya lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi tahapan itunya harus dipikirkan. Yang paling beratnya itu ya, seperti itu. Kemudian karena kita di sini bicara atau gerakan literasi ya Bapak Ibu, kita menganjurkan gitu Bapak Ibu untuk menggunakan metode nyaring dalam tahapan lihat dan amati. Tetapi ini hanya salah satu metodenya aja ya, sangat bergantung pada aktivitasnya. Bagi Bapak Ibu di sini yang masih masih awam mungkin ya dengan konsep membaca nyaring, nanti ada panduannya. Jadi ada barcode, nanti silakan Bapak Ibu scan gitu ya. Di sana ada panduan ya. Ada panduan Bapak Ibu untuk membacakan nyaring seperti itu. Bahkan sudah dilengkapi dengan
apa namanya, nanti Bapak Ibu bisa download cerita di mana gitu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku-bukunya dari mana. Nah, itu udah ada di sana gitu ya. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu. Saya ingin, tapi sebelum itu saya ini dulu ya. Saya ingin menguatkan dulu tadi tahapan klik apa namanya, literasinya dulu ya. Oke, Bapak Ibu boleh kita sama-sama buka kameranya yuk. Bagi yang memungkinkan boleh dibuka kameranya yuk. Oke, saya tidak sendirian ya. Oke. Hadir Mbak Nurul. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ya teman-teman saya jawab di akhir ya. Oke, kita akan mempraktekkan literasi ya. Lihat dan amati. Oke. Lihat dan amati. Lihat dan amati, temukan masalah. Oke, temukan masalah dan tetapkan tujuan. Oke. Temukan masalah dan tetapkan, mohon maaf ya, temukan masalah dan tetapkan tujuan. Oke ya, jadian lagi ya. Lihat dan amati. Temukan masalah dan tetapkan tujuan. Rangsang. Oke. Rangsang pemahaman. Simpulkan. Simpulkan hasilnya. Oke, sekali lagi ya. Oke. Lihat dan amati. Temukan masalah dan tetapkan tujuan. Rangsang pemahaman. Simpulkan hasilnya. Simpulkan hasilnya. Oke, mudah ya. Lebih mudah diingat ya kalau dipraktekkan ya. Oke, saya izin melanjutkan ini ya pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf nih saya off on cam terus untuk supaya stabil jaringannya. Oke, Bapak Ibu, ini saya sekaligus menantang ya. Mbak Fitri ada Doorfast nggak? Ada dong Mbak, ada. Ada, oke. Di sini ada satu aktivitas dan mungkin ini sangat populer lah gitu ya. Hanya disuruh melingkari aja gitu ya. Lingkari kegiatan yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa gitu ya. Adakah di sini yang mau mau menjabarkan aktivitas literasinya bagaimana? Gitu ya. Silakan yang bisa ya. Ayo Bapak Ibu. Farida Nurul, boleh silakan. Ada 2 orang nih Mbak. Oke, karena yang pertama Ibu Farida dulu deh. Baru menyusul Ibu Farida silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bunda Farida Nufus, saya dari TK RA Kartini Lampung Tengah. Baiklah, terima kasih kesempatannya Bunda. Tentang kegiatan literasi yang sekarang lingkari kegiatan yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa, yaitu kegiatan yang literasinya membaca. Terus kegiatan yang tidak boleh dilakukan berantem, minum, marah, ya Bunda ya. Kemudian selain membaca literasinya, anak-anak makan itu tidak boleh. Terus literasinya juga berdoa, kemudian ini ya, apa itu Kak, apa itu yang di masjid itu,
Tabuh itu, tabuh ya, gambar tabuh. Dan Beduk. Beduk, beduk. Ya, maaf. Ya, beduk itu Bunda. Kegiatan literasi. Mbak Nurul. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Boleh Tadi ada satu lagi, boleh? Ya, tadi saya sudah mengingatkan Ibu Nima, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Nikma dari Bogor dan anak yang homeschooling, ada 2 anak di rumah. Nah, ini kegiatan yang berkaitan dengan literasi pasti ada membaca ya. Nah, untuk yang digambar yang tidak boleh dilakukan, mungkin nanti saat mengajak anak itu kita lebih ke diskusi ya, karena anak saya udah 7+. Jadi biasanya diskusi dulu, yang tidak boleh dilakukan apa, nanti dia lingkari sendiri. Jika ada yang mungkin tidak sesuai, mungkin dia juga akan bertanya gitu, kenapa tidak boleh melakukan itu. Nah, yang tidak boleh, kita pasti jelas tidak boleh makan dan minum. Kemudian marah, karena akan mengurangi pahalanya gitu. Terus berantem dengan teman, ini tidak boleh. Dan makan jelas tidak boleh. Nah, nanti lebih kepada mengenalkannya melalui ilmu-ilmu tentang kenapa kita tidak melakukan itu gitu. Jadi anak melakukan ibadahnya ini jadi paham gitu. Dan yang tentunya membaca, aktivitas membaca ini nanti lebih kepada anak itu kalau diberikan buku-buku tema puasa itu pasti akan dia selaras gitu dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi mungkin yang diupayakan adalah mengumpulkan beberapa buku bacaan yang berkaitan dengan tema ini gitu, tentang puasa. Mengapa kita berpuasa, apa manfaat untuk kesehatannya, untuk emosinya, dan lain-lain. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nikmah ya, tetangga sebelah. Oke, terima kasih banyak sahabat klik semua. Baik, berikutnya mungkin saya akan coba pertegas tadi sudah terima kasih gitu ya dari teman-teman sudah ada yang menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana dari aktivitas sederhana gitu yang tadi yang hanya melingkari gitu ya, tetapi bisa kita jadikan aktivitas klik Ramadan ya. Jadi pada lihat dan amati Bapak Ibu bisa dan ini tentu harus butuh persiapan ya. Jadi H-1 kita ini dulu gitu melihat besok aktivitas anak ini gitu. Nah, kita pilih dulu ini saya cari ini cerita tentang satu aja ya aktivitas yang membatalkan puasa, harus semuanya gitu ya. Tentang marah gitu ya. Dibacakan buku, Bapak Ibu menggunakan buku tersebut gitu dan pakai ini ya kalau membacakan nyaring pakai prinsip-prinsip membacakan nyaring gitu ya. Kemudian dipantik nih dengan pertanyaan, kamu suka nggak cerita tadi? Siapa ya yang ada di cerita tadi? Apa yang terjadi pada tokoh? Mengapa ya kita nggak boleh marah gitu ya? Mengapa ya begini? Mengapa ya begitu? Dan lain sebagainya. Kemudian nanti pas temukan masalah, pantik anak-anak dengan berbagai pertanyaan ataupun pernyataan. Contohnya gitu ya. Ternyata marah juga ada caranya ya. Nggak boleh loh marah ke orang lain gitu, apalagi kalau merugikan dan membuat orang lain tidak nyaman. Kalau di bulan Ramadan boleh nggak marah? Boleh nggak marah-marah gitu ya. Nggak boleh ya, karena kita udah lelah-lelah puasa, ternyata ada ya tindakan yang bisa membatalkan puasa kita. Kita cari tahu yuk apa saja yang bisa membatalkan puasa gitu ya, seperti itu. Yuk kita bermain gambar gitu ya, seperti itu. Lalu kita keluarkan tuh aktivitasnya, lembar aktivitasnya gitu. Oke.
Nah, baru masuk ke rangsang pemahaman gitu, ke sahabat klik memperlihatkan nih lembar aktivitasnya. Kemudian diskusi ini mengenai gambar tadi, apa saja sih yang terjadi di gambar-gambar tadi. Ini tuh sebenarnya gambar apa gitu. Yang ini gambar apa, biarkan aja anak-anak, kita beri kesempatan kepada anak untuk mengutarakan isi pikirannya gitu ya. Apa namanya, persepsinya terhadap gambar tersebut tuh apa, itu kita dengarkan dulu. Kalau misalkan dirasa salah baru kita luruskan gitu ya, seperti itu. Kemudian ajak anak untuk identifikasi gitu. Sebenarnya perbuatan mana sih yang dapat membatalkan puasa gitu. Kenapa gitu dapat membatalkan. Nah, itu adalah cara kita memancing daya kritis anak seperti itu. Kemudian baru apa namanya, setelah kita selesai baru minta anak-anak yuk kita lingkari gitu. Nah, kalau bisa mintanya juga melingkarinya bukan dengan cara biasa gitu ya, bisa dengan cara yang unik. Oh, kamu suka bentuk apa? Oh, aku suka bentuknya hati, boleh dong dilingkari dengan bentuk hati gitu. Kamu suka bentuk apa? Aku sukanya lingkaran gitu, boleh dilingkari gitu. Atau saya sukanya lingkaran tapi nanti ada apa namanya, ada telinganya. Nah, itu boleh ya, seperti itu. Jadi tidak monoton gitu ya, seperti itu aktivitasnya. Baru kita masuk ke simpulkan hasilnya. Nah, baru kita tanya bagaimana perasaanmu hari ini gitu ya. Kamu suka nggak dengan aktivitas tadi gitu? Coba dong kamu ceritain tadi kita udah melakukan apa aja ya gitu ya. Kemudian apa namanya, minta mereka untuk menyimpulkan gitu hasil dari belajar hari itu gitu. Jadi perbuatan apa saja ya yang dapat membatalkan puasa gitu ya. Nanti mereka menjawab. Terus selanjutnya kamu mau apa yang harus kita lakukan ya supaya nanti kita nggak batal nih puasanya gitu. Iya, nanti aku nggak akan marah-marah Bun gitu. Aku nggak akan ini. Jadi kita juga tanya gitu, apa namanya, langkah yang akan mereka lakukan berikutnya apa gitu ya. Seperti itu. Itu nih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tadi lembar aktivitasnya akan saya coba perlihatkan ya Bapak Ibu. Kurang lebih ada 20 dan saya yakin untuk Bapak Ibu yang terbiasa lah gitu ya dengan worksheet itu sangat udah sangat familiar lah dengan seperti itu gitu. Cuma memang yang kami tawarkan berbeda gitu ya di SLI ini adalah bagaimana aktivitas tersebut tuh bisa lebih bermakna gitu ya. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Aktivitas satunya apa, aktivitas 2 apa, aktivitas 3 apa, aktivitas 4 apa. Nah, ini. Nah, untuk menyusun maju juga kita nggak bisa langsung kayak, kamu kerjain ya, nanti ini anak ini mau ke masjid gimana caranya ya. Nah, Bapak Ibu justru bisa merangsang dengan ini, dengan observasi atau bahkan tindakan langsung gitu ya, pada lihat dan amati gitu ya. Misalkan, oh, kamu kalau pergi ke musola kamu melewati mana aja? Tadi kamu udah misalkan kayak gini ya, pas dilihat dan amati. Oh, kamu sama kemarin sama Abi pergi ke musola ya. Nah, ketika akan pergi ke musola kamu melewati apa saja gitu ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Kamu melihat apa saja, ada apa saja di jalan dan lain sebagainya gitu. Baru kita hantarkan ke aktivitas maju gitu. Jadi enggak ujug-ujug yuk kerjain aktivitas majunya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang di klik itu yang berbeda adalah itu. Dan tentu nilai spiritual harus ditanamkan. Oh, jadi sebelum kita pergi ke masjid harus apa dulu, berdoa dulu gitu ya. Bagaimana doanya gitu. Kemudian nanti akan masuk rumah bagaimana doanya gitu ya. Tapi satu hal yang tidak kami sediakan di sini Bapak Ibu adalah detail tahapan literasinya setiap aktivitas tidak kami sediakan ya. Jadi kami di sini memfasilitasi sahabat klik aktivitasnya. Silakan Bapak Ibu berkreasi bagaimana tahapan literasinya seperti itu. Itu Bapak Ibu, dan ini banyak ya, sampai 30 dan berbagai macam gitu. Ada mewarnai, memasangkan puzzle, ada juga yang bahkan suruh nabung, menghitung zakat, atau membuat kudapan gitu ya, seperti itu. Sangat beragam, dan nanti di paling akhir itu ada checklist harian ya gitu. Jadi sudah sholat belum, sudah terawih belum gitu, dan lain sebagainya.
Itu mungkin Mbak Fitri. Izin bertanya, Mbak Nurul. Oh iya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kan adalah untuk tahapan lihat dan amati itu tadi. Kan tadi yang disampaikan itu adalah dengan salah satu adalah dengan membaca nyaring. Nah, umpama nih kalau anak-anak kami yang di sekolah menampilkan sebuah tayangan film pendek umpama. Nah, apakah masuk dalam bisa masuk dalam kategori lihat dan amati dengan menonton film itu bagaimana? Iya, betul Bu. Itu adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan saat lihat dan amati. Tapi memang sangat disesuaikan dengan aktivitasnya ya Bu ya. Kalau relevan silakan lakukan gitu. Jadi banyak ya Bu lihat dan amati itu kalau untuk membacakan nyaring itu hanya salah satu aktivitas gitu. Yang paling mudah sebetulnya iya gitu. Tadi menonton boleh, observasi secara langsung boleh gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama. Aktivitasnya berbasis LKA ya, betul Bu Siti Aulia. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Untuk Bu Siti Aulia, betul Bu, berbasis lembar kerja aktivitas gitu, tetapi kami sangat menyarankan Bapak Ibu mendownload aktivitas klik punya kami gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu gitu punya versinya sendiri gitu ya untuk aktivitas harian dan mau menggunakan metodenya literasi itu boleh gitu, tetapi dengan catatan tetap nanti apa Mbak Fitri? Bisa exposure publikasi ya di media sosial dan menandai akun kami seperti itu. Tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Fitri. Saya izin menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk Bu Erna, hari pertama masuk sekolah dipakai untuk hari pertama kegiatan, silakan disesuaikan saja ya Bu Erna ya. Karena kan kalau untuk sekolah tadi katanya bahkan ada yang cuma seminggu ya masuknya gitu. Jadi silakan disesuaikan saja. Ya Mbak, kalau di saya 2 mingguan, kalau 2 minggu lebih Mbak. Oke gitu. Atau bahkan mungkin ada yang 2 aktivitas bisa 1 hari ya monggo gitu Bu. Oke, diusahakan Mbak Nurul. Ada lagi pertanyaan? Tadi sepertinya sama-sama ada yang raise hand. Bu Martika, iya, silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi yang di materi tadi yang disebutkan kan ada katanya tadi membuat laporan ya Mbak? Ya, betul, laporan sederhana sih sebenarnya Bu. Itu di kesimpulan ya? Di setiap ada beberapa aktivitas yang memang ini Bu, apa namanya, misalkan kayak gini nih, menimbang beras nih. Jadi nanti ya udah minta anak-anak menyimpulkan bagaimana hasilnya. Presentasi itu tidak berarti dalam bentuk ini ya, cukup dia menyampaikan hasilnya gitu. Tapi ada yang seperti ini, Ramadan Story, nah seperti itu. Ini kan bentuknya laporan gitu ya. Berarti Mbak untuk laporannya memang udah ada formatnya yang seperti tadi ya? Ya betul Bu. Kalau untuk aktivitas harian silakan dilihat aja di sini apa namanya, ada yang bentuknya harus ada laporan, tapi ada yang enggak juga gitu. Jadi memang sangat beragam sih Bu. Oh, jadi laporannya yang memang udah disediakan kan, bukan ada misalnya ada seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bu Endang, boleh Bu Endang? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nurul, mohon maaf. Anak saya ini kan masih 2 tahun 9 bulan. Nah, untuk mewarnai, menyocokkan gambar gitu tuh kadang bosen Mbak. Nah, terus untuk mewarnai sendiri belum bisa rapi. Nah, solusinya gimana ya Mbak? Oke, kalau untuk anak-anak 3 tahun mungkin ini challenge juga ya Bapak Ibu. Karena kalau kami di sini sebetulnya untuk PAUD sampai C gitu. Jadi bukan untuk batita gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak usia seperti itu mungkin kalau kami sih menyarankan bisa Bapak Ibu cari aktivitas lain gitu ya. Yang lebih, karena kalau anak usia itu kan lebih ke dia ingin mengoptimalkan seluruh panca inderanya ya Ibu. Jadi dia nggak hanya pengen
melihat aja gitu atau mendengar aja gitu, tapi ingin melakukan gitu, ingin ini, itu boleh Bu cari aktivitas lain aja nggak apa-apa gitu. Banyak ya di Instagram gitu kanal-kanal yang menyediakan aktivitas-aktivitas untuk batita. Tetapi Ibu boleh menggunakan prinsip-prinsip lihat literasinya itu Bu. Oh iya baik. Gitu. Seperti itu. Itu Ibu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup. Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya Bu Enang ya. Mudah-mudahan puas ya. Iya. Ada banyak kok Bu di Instagram. Saya juga mengikuti beberapa akun Instagram yang menyediakan aktivitas-aktivitas semacam itu gitu. Oh, boleh Bu dibagikan salah satu akunnya? Oh boleh, nanti mungkin di Ibu bergabung di grup WA kah? Iya. Oke, nanti saya coba bagikan ya Bu ya. Iya, baik Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Halo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Mohon izin bertanya Bu. Ya silakan Pak. Tadi saya cermati yang terkait dengan istilahnya lahannya bisa di rumah, bisa di misalkan kita punya TBM itu bisa di TBM, bisa di rumah ya Bu ya. Iya betul Pak. Jadi ini bisa dilakukan di rumah, di TBM ataupun di sekolah. Oke. Jadi kebetulan anak saya kan umurnya kelas 2 ya, bisa berarti ya ini. Bisa. Gitu. Ini memang cocoknya untuk usia TK lah sampai kelas 6 Pak. Gitu. Daripada gadgetan terus tuh. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke Bapak Ibu mungkin dari sesi saya mungkin itu aja ya. Berikutnya mungkin dari Mbak Fitri ya Bapak Ibu. Kita program Klik Ramadan ini harapannya Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan modulnya ya, tetapi memang mengimplementasikan kemudian mempublikasikannya ke media sosial gitu ya. Nanti ada challenge dari kami gitu ya, dari Mbak Fitri nanti akan mempresentasikan. Harapannya bisa dioptimalkan dan bisa dilakukan gitu ya. Saya juga di sini belajar juga ya, karena ini butuh juga komitmen dan keseriusan gitu ya, sama-sama belajar lah gitu. Oke, mungkin Bapak Ibu dari saya sekian, terima kasih banyak untuk sesi sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasannya Mbak Nurul. Senang ya peserta jadi interaktif, banyak yang tanya, banyak yang menanggapi. Selanjutnya seperti yang disampaikan Mbak Nurul, kita ada challenge ya untuk tantangan aktivitas klik selama Ramadan ini. Mungkin saya share screen biar jelas juga. Terlihat di layarnya rekan-rekan sahabat klik? Terlihat Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ina. Oke, nah harapannya nanti ketika melakukan aktivitas klik, rekan-rekan sahabat klik turut serta mendokumentasikan plus mempublikasikan aktivitasnya di sosial media. Supaya apa? Kata Pak Mul tadi, supaya orang-orang juga bisa melihat ya bahwa kita ternyata bisa seproduktif itu kala Ramadan, dan barangkali dengan aktivitas kita bisa menginspirasi orang-orang banyak. Nah, untuk ketentuan dokumentasi dan publikasi aktivitas kliknya, yang pertama, silakan Bapak Ibu. Udahlah. Boleh, mana saya kasihin dulu. Kasih. Siapa ya tadi ya suara yang masuk? Oke. Nah, untuk dokumentasinya boleh berupa gambar, boleh juga video ya. Ini bebas aja, bisa landscape, bisa potret, dan bisa diedit ataupun bisa dalam bentuk reels kalau video.
Kalau gambarnya juga bisa gambar asli yang langsung dipublikasikan di sosial media atau bisa juga diedit. Karena kadang ada yang suka ngedit-ngedit ya, menambahkan elemen-elemen elemen di Canva atau berupa gambar yang menjelaskan aktivitasnya. Nah, kemudian yang kedua diunggah di sosial media pribadi atau komunitas. Kalau ini diagendakan oleh teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Taman Bacaan Masyarakat. Kalau tidak memiliki Instagram boleh di Facebook ya, rekan-rekan. Nah, kemudian ketika akan dipublish, silakan menandai 3 akun Instagram, yaitu @sekolahliterasi.id, @gemaribaca, dan @lpi_dd. Nah, supaya apa? Supaya kami dari Sekolah Literasi Indonesia bisa mendetek nih siapa saja yang sudah melakukan aktivitas Klik Ramadannya. Kemudian jangan lupa menyertakan takarir atau caption ya di aktivitas yang diunggah, sekurang-kurangnya 1 paragraf yang menjelaskan tentang aktivitasnya, dan jangan lupa memberikan judul aktivitas Klik Ramadan. Dan menyertakan tagar hashtag Gemari Baca, hashtag si paling peduli. Ini tema atau tagline dari Lembaga Pengembangan Insani ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Kemudian hashtag Ramadan dari hati dan hashtag Klik Ramadan. Ini agar memudahkan kami dari Sekolah Literasi Indonesia mendetek siapa saja nih yang konsisten melakukan aktivitas Klik Ramadannya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa kita juga menyediakan link unggah aktivitas di drive-nya. Jadi bisa diakses melalui bit.ly/Klik Ramadan. Di-share kali aja kayak anunya. Ya, boleh nanti dijelaskan kembali lewat WhatsApp grupnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang Mbak Nurul sampaikan, siapa yang konsisten kita akan memberikan semacam reward ya. Apa rewardnya? Jadi surprise nanti di akhir kegiatan menjelang Lebaran. Anggaplah THR ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya simpulkan ya untuk publikasi dan dokumentasinya. Silakan boleh lewat gambar atau video, kemudian di-share di sosial medianya, plus di dokumentasikan di Google Drive yang nanti kami sampaikan linknya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kata Kanima, wah seru, iya. Semoga bisa seru ya, teman-teman, sahabat Klik semua bisa mempublikasikan aktivitas keseruannya bersama anak-anaknya, siswanya di sosial media. Halo Kak, mau tanya. Boleh. Silakan. Setiap hari atau kan di sekolah saya kan 2 minggu itu masuknya, itu setiap 2 hari setelah saya praktek atau diakumulasi misalkan seminggu sekali, tapi foto kegiatannya dari beberapa hari gitu. Iya, oke, terima kasih. Karena aktivitasnya berdasarkan harian ya, boleh kalau sanggup mempublikasikan selama setiap hari, boleh. Tapi kalau sanggupnya sekali sepekan tapi mencakup semuanya juga boleh. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau menanggapi? Halo, Kak. Belum Pak Giotos. Mulai hari pertama Ramadan. Ya, silakan yang bersuara tadi silakan. Halo, Kak. Ya, suaranya masuk, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Bersuara ya tadi ya. Ini di layar saya tidak terlihat nih. Bu Sarina. Atau ada lagi yang lain? Silakan ya. Mbak Fitri. Ya, mangga Ibu, silakan. Apa itu? LKA-nya nanti dibagikan nggak ya?
Oke. Untuk LKA-nya besok kami lampirkan link Google Drive-nya untuk pengunduhannya. Siap. Terima kasih. Saya terbantu sekali nih. Terima kasih Bu Erna. Ibu Sarina silakan Bu. Iya, belum terdengar Bu suaranya. Sepertinya ada kendala ya. Boleh disampaikan lewat chat Zoom saja. Ada lagi sebelum saya tutup? Mbak Fitri? Ya. Iya, saya mau nanya Mbak, kalau untuk aktivitasnya itu apakah satu modul itu untuk semua usia atau semua jenjang, atau di modul nanti udah dikasih tanda gitu, yang mana ini khusus jenjang A, jenjang B, atau untuk usia sekian gitu, apakah dikasih tanda seperti itu? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah nanti diajarin cara bikin video atau enggak itu nanti diupload gitu? Kalau misalnya mungkin ada yang nggak tahu atau mungkin ada pilihan hanya catatan aja gitu atau upload foto aja atau gimana kita? Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya tidak melihat siapa yang berbicara. Tadi pertanyaan pertama, apakah modulnya ini sudah ada keterangan fase ya siswanya ya. Nah, silakan disesuaikan saja Bapak Ibu. Kami merancang Sekolah Literasi Indonesia merancang modul ini berdasarkan usia dari TK PAUD sampai dengan kelas 6 SD ya, fase C. Nah, kalau kemudian dirasa misalkan fase A sesuainya dengan fase B, anak-anak di fase B atau fase C, silakan disesuaikan saja Bapak Ibu, rekan-rekan. Karena ada anak-anak yang mungkin sudah mahir atau ada yang agak lambat gitu ya. Begitu. Silakan disesuaikan saja Ibu. Atau tadi Mbak Nurul juga menyampaikan ya, kita bisa, rekan-rekan sahabat Tilik juga bisa berkreasi sendiri, membuat aktivitas versinya masing-masing gitu ya, yang lebih unik mungkin atau yang lebih sesuai dengan peserta didik di rumah. Iya. Saya Martika, Mbak. Iya Bu Martika. Mohon maaf ini saya tidak melihat ininya ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah ada panduan atau tutorial membuat video? Jadi bebas saja Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan YouTube-nya kalau dirasa pengen yang lebih lebih keren videonya gitu ya. Silakan memanfaatkan YouTube-nya, tutorialnya. Tapi tidak dipaksakan harus bagus ya Bapak Ibu. Boleh juga videonya biasa-biasa saja. Yang penting kita bisa melihat atau membaca aktivitas yang Bapak Ibu laksanakan secara jelas bersama anak-anaknya di rumah atau di sekolah. Begitu. Silakan Ibu Putri Bayu selanjutnya. Mungkin terakhir ya Ibu Putri. Ya, silakan. Untuk tadi modul kan ada kegiatan-kegiatannya ya. Apakah saya boleh menggunakannya untuk mengajar di pesantren Ramadan di sekolah saya? Iya, boleh-boleh aja Bu. Kalau dirasa itu sesuai dengan aktivitas atau usia siswanya ya di sekolah, silakan aja. Tidak masalah. Tadi bisa anak-anaknya bisa berkelompok, bisa juga individu. Silakan dikreasikan Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aduh, ada lagi nih satu resen. Boleh ya, terakhir banget ini. Oke, silakan Pak Haironi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Haironi Azizah, Mbak, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Halo Mbak. Silakan. Ya, terdengar. Pertanyaannya, ini kan kita upload kegiatan ya Mbak. Kebetulan saya daftar jadi orang tua sama guru juga. Apakah kegiatannya boleh misalkan hari ini sampai 3 hari ke depan kegiatan dengan anak dan hari berikutnya kegiatan dengan siswa saya di sekolah? Itu yang pertama. Boleh ya. Pertanyaan yang kedua, videonya boleh diupload di TikTok, di Instagram, atau di semua sosial media yang kita miliki gitu. Atau pilih salah satu. Oke, tadi terjawab ya pertanyaan pertama, apakah boleh anak sendiri, kombinasi siswa boleh. Kemudian yang kedua tadi apakah boleh di seluruh sosmed, silakan saja Bu. Iya.
Boleh saja, Bu. Oh, baik, terima kasih Mbak. Makasih. Ya, jangan lupa ketentuannya ya Bu, takarirnya, hashtagnya, kemudian menandai akun SLI, akun Gemari Baca, dan LPI_DD. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya untuk ketentuan publikasi dan dokumentasinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya rasa sudah cukup ya. Kalaupun ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa follow up dan tindak lanjuti di grup WhatsApp-nya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu selesai sudah penjabaran tentang aktivitas modul klik oleh Mbak Nurul. Terima kasih yang sudah menyimak dan menanggapi. Selanjutnya agar aktivitas kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya memohon kesediaannya Mbak Fasrina dari Kolaka Utara. Ini rekan kita dari program Kawan SLI ya, yang akan memimpin atau memandu doa di penutupan kegiatan kita. Silakan Mbak Fasrina. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa, meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma jadidil iman fi qalbina. Ya Allah, perbaharunilah iman dan hati kami. Allahumma adalla syahru ramadana wa hadara fa sallihu lana li wa la sallimna fihi wa tasallahu minna. Allahumma rizukna syiyamahu wa qiyamahu sabran wa tisaban warzuqna fihil jadda wal ijtihada wa quwwata wa nasyata wa aizana fihi minas samati wa fatarati wal kasali wan ma'asi wa waffiqna fihi na lailatul qadri wajahadari khairan min alfi syahrin. Ya Allah, bulan Ramadan sudah membayangi dan datang. Maka sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan sampaikanlah kami dengan selamat kepadanya. Dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah kami kesabaran dan niat tulus mengharap pahala dan ridho-Mu atas puasa Ramadan kami, qiyamul lail kami. Ya Allah, karuniailah kami dalam bulan Ramadan kesungguhan hati, ketekunan, kekuatan, dan vitalitas. Ya Allah, lindungilah kami dalam bulan Ramadan dari kebosanan, lemah lesu, kemalasan, dan lemah atas banyaknya kantuk. Ya Allah, sukseskanlah kami dalam mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, dan jadikanlah pahala atas kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fasrina. Semoga doa kita semuanya terkabul. Amin. Oke, baik. Rekan-rekan sahabat klik, terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti Tarahib Ramadan ya. Kurang lebih 2 jam kita bersama di Zoom ini cukup interaktif ya rekan-rekan semuanya. Semoga aktivitas kita di bulan Ramadan dalam kaitannya dengan klik Ramadan ya, semoga bisa terlaksana dengan lancar dan berkah bagi kita semuanya. Oke, di kolom chat sudah
dibagikan presensinya. Silakan ya yang hadir diisi dulu. Dan untuk Kak Nikmah tadi sama siapa lagi ya? Satu ya? Ibu siapa ya tadi ya? Yang tadi memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Nurul ya, challenge dari Mbak Nurul, ada Mbak Nima sama dari Lampung Tengah tadi saya lupa namanya. Oh dari iya Bu Farida Nufu sama Ibu Nikma, silakan nanti menjapri saya boleh atau menjapri admin Sekolah Literasi Indonesia untuk rewardnya. Terima kasih banyak dan selamat ya. Baik, kita sesi terakhir nih, foto bersama dulu. Silakan rekan-rekan mengaktifkan kameranya, kita abadikan aktivitas kita. Satu, dua, tiga, cekrek. Halaman selanjutnya, 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Sudah. Yeay. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan ucapan di grup WA ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga Kang Oni ya yang sudah bersedia tadi di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umirus. Makasih Mbak Fit, Mbak Nurul. Sama-sama Ibu Umi. Terima kasih Mbak, izin live ya. Mbak Nurul. Saya izin live ya Mbak.